keuangan yang dikasih 1 bulan itu. Harus pintar-pintar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Izinkan saya untuk membuka presentasi ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Siapa di antara kita yang pernah merasakan paniknya seorang ibu rumah tangga saat masuk ke pasar dan mendapati harga cabai rawit naik 2 kali lipat dalam semalam? Atau merasakan kebingungan saat sebuah keluarga saat di akhir bulan uang belanja tak cukup seperti biasanya? Saya yakin sebagian besar dari kita pernah mengalami hal seperti itu. Ya, kenaikan harga bahan pokok adalah suatu yang tak terhindarkan dalam kehidupan kita. Namun, yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana sebuah keluarga, khususnya keluarga dengan pendapatan pas-pasan sekitar 3-4 juta per bulan, dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika harga-harga mulai melonjak. Hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah penelitian mengenai bagaimana musyawarah dalam keluarga bisa menjadi solusi nyata dalam menghadapi keterbatasan anggaran belanja akibat kenaikan harga bahan pokok. Dan bagaimana hal ini ternyata erat kaitannya dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, yaitu Pancasila. 6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Izinkan saya untuk menggambarkan sebuah situasi yang mungkin sedang dialami oleh keluarga di daerah kita masing-masing. Biasanya, sebuah keluarga dengan ayah bekerja sebagai karyawan swasta dan ibu yang menjadi rumah tangga mendapati bahwa anggaran belanja bulanan sebesar 1,5 sampai 2 juta sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur selama sebulan. Namun, ketika harga daging ayam, minyak goreng, dan cabai mendadak naik akibat pengaruh inflasi, maka dana belanja yang tersedia tak lagi mencukupi. Apa yang biasanya terjadi? Disinilah proses pengambilan keputusan dimulai. Ada yang memilih untuk mengurangi jumlah belanjaan dari sebelumnya membeli ayam menjadi hanya membeli telur. Ada juga yang mengganti bahan makanan yang menjadi lebih murah seperti yang biasanya membeli daging sapi menjadi tahu dan tempe. Dan yang paling menarik lagi, proses ini seharusnya tidak dilakukan secara sepihak oleh salah satu anggota keluarga saja, tetapi bisa melalui sebuah musyawarah keluarga. Pertanyaannya ini, apakah dalam keluarga kita masing-masing proses musyawarah benar-benar dilakukan, atau justru keputusan diambil secara sepihak saja? Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, fenomena ini justru menunjukkan bahwa suatu proses musyawarah itu merupakan salah satu nilai utama dalam budaya kita yang dimana seringkali tidak diterapkan dalam hal yang paling sederhana sekalipun, yaitu keputusan belanja dapur bulanan. Setelah kita memahami kasus di atas, sekarang saya ingin mengaitkan fenomena ini dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara kita. Pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks musyawarah keluarga, sila kedua ini tercermin melalui nilai gotong royong yang muncul di antara sesama anggota keluarga. Bayangkanlah ketika seorang anak mengerti keadaan orang tuanya dan dengan tulus memilih untuk tidak meminta membelikan jajan yang tidak penting. Atau ketika seorang kakak mau mengorbankan sebagian kebutuhannya demi adik-adiknya yang lebih membutuhkan. Ini termasuk perwujudan dari rasa saling peduli dan pengorbanan bersama, nilai yang sangat kental dalam budaya masyarakat Indonesia kita. Kedua, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah sila yang menurut saya paling relevan dan tepat dengan kasus yang saya angkat. Proses musyawarah dalam pengambilan keputusan belanja bulanan keluarga adalah penerapan nyata dari sila keempat ini, di mana dalam musyawarah yang benar tidak ada yang namanya mendominasi. Semua anggota keluarga, termasuk anak-anak yang sudah mengerti, bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Kemudian, melalui diskusi yang matang itu dicapai sebuah kesepakatan bersama atau mufakat. Sila ini juga mengajarkan kita bahwa demokrasi bukan hanya berlaku dalam skala yang besar seperti pemilihan umum, tetapi juga bisa diterapkan dalam skala yang terkecil, yaitu dalam keluarga. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keluarga-keluarga yang menghadapi kesulitan akibat kenaikan harga bahan pokok memiliki hak untuk menuntut keadilan dalam harga-harga. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya harus menjamin ketersediaan kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Ini adalah suatu implementasi dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus repot-repot mengkaji hal seperti ini? Kan sudah biasa terjadi. Izinkan saya menjelaskan mengapa penelitian ini penting dan mendesak untuk dilakukan. Pertama, fenomena ini berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, yang seperti dijelaskan oleh Helbawanti, Saputro, dan Ulfa dalam jurnal mereka tahun 2021, harga bahan pangan memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Ketika harga bahan pokok naik, dampaknya langsung dirasakan oleh kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam sebulan. Ini bukan sekedar angka-angka statistik, tetapi nyata dalam kehidupan dapur kita masing-masing. Kedua, berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang sedang terjadi. Seperti yang sudah dianalisis oleh Santosa tahun 2017, inflasi adalah isu yang selalu nyata dan terus terjadi. Keluarga yang biasa beradaptasi dengan baik terhadap perubahan harga akan bertahan. Sementara keluarga yang tidak mampu beradaptasi akan tersingkirkan. Dengan memahami bagaimana keluarga mengambil keputusan, kita bisa memberikan saran kebijakan yang lebih tepat. Ketiga, dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter bangsa. Ini mungkin yang paling penting, di mana Karimi pada tahun 2024 dalam tulisannya membahas mengenai sistem ekonomi Pancasila dan keadilan sosial, yaitu salah satu poin pentingnya adalah bahwa nilai-nilai Pancasila harus bisa diwujudkan dalam praktik, bukan hanya teori saja. Dengan kita memahami bagaimana musyawarah diterapkan dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga, kita juga bisa menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya slogan, tetapi benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Setelah kita menganalisis kasus dan urgensinya, sekarang saya ingin menawarkan beberapa solusi yang mungkin bisa kita lakukan. Pertama, mengedukasi tentang keuangan keluarga berbasis nilai lokal. Kita bisa mengembangkan program-program edukasi mengenai pengelolaan keuangan keluarga yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan gotong royong. Program ini bisa dilakukan melalui kegiatan di tingkat RT atau RW, kelompok pengajian, atau lembaga pendidikan informal lainnya. Di mana seperti dijelaskan oleh Dewi tahun 2021, peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan rumah tangga sangat penting, khususnya dalam kondisi seperti saat ini yang masih dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi. Kedua, mengembangkan panduan musyawarah keluarga yang efektif. Kita bisa membuat panduan praktis untuk keluarga dalam melakukan musyawarah. Mungkin ada beberapa langkah yang bisa diterapkan adalah, pertama, mengajak semua anggota keluarga yang memiliki pemahaman untuk berdiskusi. Kedua, menentukan mana kebutuhan prioritas dan mana yang sekunder. Ketiga, mencari solusi alternatif secara bersama sebelum mengambil keputusan. Dan yang keempat, menerima keputusan yang telah disepakati bersama dengan ikhlas. Dan yang terakhir, pengelolaan keuangan keluarga berbasis Pancasila. Solusi lainnya itu bisa mengembangkan sistem pengelolaan keuangan keluarga yang memenuhi kriteria transparan, partisipatif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil. Semua kriteria ini berakar dari nilai-nilai Pancasila yang sudah dibahas sebelumnya. Dan yang terakhir, solusi yang bisa kita lakukan yaitu rekomendasi kebijakan publik, di mana kita bisa menawarkan rekomendasi berupa kebijakan publik yang mendukung keluarga-keluarga kurang mampu dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok. Misalnya seperti program perlindungan sosial dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Penelitian yang saya lakukan ini sebenarnya memiliki tujuan yang sederhana, yaitu membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dalam hal yang paling sederhana dalam kehidupan kita. Musyawarah bukan hanya sekedar kata-kata indah dalam pidato kenegaraan. Musyawarah bisa dan seharusnya diterapkan dalam keputusan sehari-hari, seperti ketika sebuah keluarga harus memutuskan apa yang akan mereka beli dalam anggaran yang terbatas. Mungkin terdengar sederhana, hanya soal keputusan belanja dapur saja. Tetapi, tahukah kita bahwa dari sanalah karakter bangsa dibentuk? Dari sanalah nilai-nilai luhur bangsa kita, musyawarah, gotong royong, keadilan, itu berlatih dan diterapkan.
Mungkin masih banyak hambatan yang akan dihadapi, tetapi dengan tekad dan keyakinan bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar hidup dan relevan. Saya yakin kita bisa mewujudkannya mulai dari dapur kita masing-masing. Itulah hasil penelitian yang saya lakukan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.